Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Arsyad Albian, Asmi Rofiah, Siti Fatona dan Eviliana akan mempresentasikan materi mengenai Asset and Liability Management dalam platform fintech serta menilai tingkat bank bagian 1. Masuk pada materi yang pertama, yaitu faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu RGE pada PBI nomor 13/1/PBI/2011 dan SE 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober yang menjadi indikator adalah: yang pertama adalah risk profile. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko internal dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko. Yang kedua adalah Good Corporate Governance atau GCG. Dalam peraturan BI nomor 13/1/PBI/2011 pasal 7 ayat 2, penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip GCG. 3. Earning. Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA, ROE, NIM, dan BUPO. Komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. 4. Kapital. Kapital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil resiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Untuk mengukur tingkat kecukupan modal, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi menggunakan pendekatan rasio KAR. B. Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CAMEL. Aspek dalam analisis CAMEL adalah aspek yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap kondisi keuangan bank. Maka dari itu, analisis CAMEL menjadi tolak ukur penilaian tingkat kesehatan bank dan kinerja perusahaan yang akan dilakukan oleh pengawas bank. Untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank diharuskan membuat laporan yang baik mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penilaian untuk kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis CAMEL sebagai berikut. Selanjutnya mengenai rumus menggunakan metode CAMEL. Yang pertama yaitu ada rasio kapital. Rasio ini penilaiannya berdasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh suatu bank. Salah satu penilaiannya adalah dengan metode KAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Rumusnya bisa dicari dengan KAR sama dengan modal bank dibagi ATMR dikali 100%. Selanjutnya rasio aset quality. Rasio ini adalah penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklarifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian, perbandingan penyisian penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif diklarifikasikan. Rasio tersebut dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Rumus mencari rasio aset quality yaitu aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif.
dikali 100%. Rasio aset quality juga bisa diukur dengan net performing loan, yaitu rasio yang membandingkan antara jumlah kredit yang bermasalah dengan total kredit. Rumusnya yaitu NPL sama dengan jumlah kredit yang bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Selanjutnya yaitu rasio manajemen. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Penggunaan rasio net profit margin dalam rasio manajemen berkaitan dengan aspek manajemen yang dinilai baik dalam manajemen umum maupun manajemen risiko. Rumus rasio manajemen ini yaitu NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Rasio rentabilitas atau earnings. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya setiap periode, atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rasio perbandingan antara jumlah laba dengan total aset atau return on asset dan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional atau BOPO. Dengan rumus yaitu ROA sama dengan laba bersih sebelum pajak total aktiva dikali 100%. Yang kelima yaitu rasio likuiditas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank. Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap beberapa komponen, yaitu dalam kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kewajiban dalam pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, serta stabilitas pendanaan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 623/DPNP tanggal 31 Mei 2004 menyatakan bahwa kemampuan dalam likuiditas bank dapat diukur dengan rasio loan to deposito atau LDR, di mana LDR sama dengan laba bersih sebelum pajak total aktiva dikali 100%. Di mana nilai kredit sama dengan 15,5% dikurangi rasio ROA 0,15%. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.